Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, para sesepuh bini sepuh ingkang kala hormati, para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa Pare ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, saha para bapak, para ibu, para jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa Allah tasih paring dumateng kita sami kanugrahan ingkang melimpah, paring umur panjang, kesehatan, utamanya adalah kanugrahan tetepi iman lan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau sepindah estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Kadosta dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, tak kalah pentingnya, mudah-mudahan dengan syukur lan tetepi iman estu Allah nebihaken kita sami saking azab, saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa 147 Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati, Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu banyaknya sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga patutlah kita itu mensyukurinya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah memerintahkan kepada kita, di samping perintah untuk selalu ingat kepadanya, Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah atas nikmatku, sekali-kali janganlah kalian ingkar. Para rawuh ingkang kula hormati, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu ada nikmat yang sangat tinggi nilainya. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Kalau nikmat kesehatan, insya Allah lah siapapun pernah mendapatkan nikmat sehat. Nikmat panjang umur, siapapun yang dikehendaki Allah panjang umur. Demikian juga rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah untuk memberikan rezekinya. Allah ciptakan kita,
Allah berikan rezeki kepada kita. Tetapi ada nikmat yang secara khusus hanya diberikan kepada pilihan-pilihannya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nikmat. Itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan karena pendidikan, bukan karena keturunan, tapi itu hak prerogatif Allah untuk memberikan nikmat berupa iman dan Islam tadi. Teringat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan lafaz la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak pantas dia itu ditanya, digugat, dipersoalkan tentang apa yang ia lakukan. Justru merekalah yang dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka lakukan. Imam Nawawi dalam tafsirnya itu menyebutkan 4 hal, yaitu i'zaz wa idlal, huda wa itlal. Allah memberikan kepada kita itu bebas dia berbuat. Apakah memuliakan seseorang, apakah menghinakan seseorang, apakah memberikan petunjuk, atau mungkin menyesatkannya. I'zaz wa idlal, huda wa itlal. Nah, alhamdulillah kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu huda, yaitu petunjuk. Maka di dalam ketika kita itu adalah istighosah, kita itu mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Karena memang tidak semuanya. Bukan karena orang itu pakar agama, magister agama, doktor agama, pakar Islamic Studies, secara otomatis dia menjadi seorang muslim yang baik. Bukan karena faktor keturunan, tapi kita ini adalah mendapatkan hidayah karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam pernyataannya tercatat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Quran surat Al-Qasas ayat 56 turun terkait kegundahan Rasulullah menghadapi kenyataan bahwa paman yang dicintainya, paman yang membelanya, yaitu Abu Thalib, itu adalah bersikukuh tetap berada pada agama nenek moyang. Tahu apa yang akan dialami oleh pamannya, mendapatkan siksa karena tidak beriman, maka Rasulullah sangat gelisah. Kemudian diberikanlah semacam hiburan. Allah menghibur hati Nabi Muhammad bahwa engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai sekalipun, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati, kita bersyukur mendapatkan hidayah berupa agama Islam. Islam itu dari segi namanya itu berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain itu namanya dinisbatkan pada pembawa ajaran itu. Atau kalau tidak begitu adalah dinisbatkan pada tempat diyakininya wahyu itu turun. Misalnya saja Kristen itu disebut Nasrani, dinisbatkan pada kampung diyakininya Yesus itu lahir, yaitu di kampung Nazaret. Buddha disebut Buddha itu adalah dinisbatkan pada tempat diyakininya agama itu wahyu dia adalah turun, yaitu dekat pohon Bodhi atau pohon ara. Penduduk Iran, Khurasan saat itu ada yang menganut agama Zoroaster.
itu dinisbatkan pada sang pembawa ajaran itu yang bernama Zarathustra. Tetapi agama yang diajarkan Allah kepada kita ini melalui ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dinisbatkan pada pembawanya, tidak dinisbatkan kepada tempat di mana diyakini wahyu itu turun, tapi ajaran itu disebut Islam. Pertanyaannya, Islam itu apa? Islam itu kalau di dalam kajian bahasa, secara bahasa, Islam itu berasal dari kata aslama. Aslama itu berserah diri. Maka mengajarkan kepada kita kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam, maka titik tekannya, substansinya, hakikatnya, ajaran intinya adalah tunduk, manut, patuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rumus bagi seorang muslim balilo. Tidak ada rumus bagi seorang muslim itu tidak patuh. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, semuanya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang engkau maksud orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kok aneh? Tiang kok mboten purun mlebet swarga niku pripun maksude? Man ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sinten kemawon ingkang taat dumateng Kanjeng Nabi, dia masuk surga. Sinten ingkang durhaka mboten manut dumateng Kanjeng Nabi, faqad aba. Itulah orang yang enggan masuk surga. Pelajaran tunduk, ajaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita dapatkan dalam Quran surat An-Nisa 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu maksudnya siapa? Tergantung konteksnya. Kalau itu adalah kaitannya dengan agama, ulil amri itu ya para alim ulama. Kita taat kepada mereka urusan agama. Kalau itu adalah urusan pemerintahan, ya pemerintahan yang sah. Tidak boleh kita itu melakukan pemberontakan, tidak boleh kita melakukan bugoh. Para rawuh ingkang kula hormati, maka dari sini kita tahu bahwa ajaran Islam sesungguhnya adalah mengajarkan kita kepada Allah untuk tunduk, untuk patuh kepadanya. Dan itu bukan sesuatu yang baru, bukan suatu ajaran yang berbeda dengan para nabi dan rasul itu. Sama dengan ajaran para nabi. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Nabiullah Ibrahim dalam ayat itu dikatakan qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim berkata, aku berserah diri, aku tunduk, aku patuh pada Tuhan seru sekalian alam. Dalam satu ayat dikatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Aku tidak membawa ajaran yang berbeda dengan para rasul. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan. Nah, soal syariat, soal hukum tentu tidak sama. Berbeda syariat pernikahan Nabi Adam, berbeda dengan syariat pernikahan Nabi Musa dan seterusnya. Karena di dalam satu kaidah dikatakan la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkani wal azman.
Tidak bisa dipungkiri perubahan hukum-hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat dan perubahan waktu. Tapi ajaran tauhid, ajaran berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran para nabi dan rasul. Para rawuh ingkang kula hormati, yang kedua, Islam itu di samping berasal dari kata aslama, para pakar mengatakan Islam itu berasal dari kata sulamun. Sulamun itu artinya tangga, naik tingkat, naik derajat. Sehingga kalau kita itu ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka seyuksianya lah kita itu memeluk agama Islam. Dalam Quran surat Ali Imran dikatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu adalah kelompok orang-orang yang luhur, tinggi derajate menggaya Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Yen sliramu iku bener-bener iman dumateng Gusti Allah. Terkhusus dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan kita lahir mulia. Kita diciptakan oleh Allah mulia. Maka sudah menjadi kewajibanlah kita untuk merawat kemuliaan itu. Lahir mulia, hidup mulia, mati pun juga dalam keadaan mulia. Jangan kita kotori kemuliaan itu. Allah ciptakan kita itu dalam keadaan mulia kok. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, di sana dikatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan anak cucu Adam itu. Kami berikan kesanggupan untuk mengarungi samudra, mengarungi daratan. Dan kami muliakan mereka. Kami lebihkan atas apa yang telah kami ciptakan. Kalau kita diciptakan dalam keadaan mulia, hiduplah kita dalam keadaan mulia. Dan kemuliaan itu kita raih dengan takwa, kita raih dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Kita lahir mulia, hidup mulia, berusahalah untuk mati pun juga dalam keadaan mulia. Berpegang teguh pada agama Allah, berakhir dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, itu sulam, tangga. Pengen luhur derajatipun menggawe Gusti Allah, itu adalah dengan iman. Pun juga dengan ilmu. Iman saja tidak cukup. Di dunia ini juga butuh ilmu. Imam Syafi'i dalam makalahnya yang terkenal adalah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kebaikan di dunia, wajiblah dia mencari ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mendapatkan keinginan mendapatkan kehidupan yang baik, layak di akhirat, wajiblah dia mencari ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kebaikan dunia maupun akhirat, wajiblah dia mencari ilmu. Maka berkesesuaianlah dengan dawai Gusti Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, pun juga orang yang diberi ilmu pengetahuan. Para rawuh ingkang kula hormati, tak kalah pentingnya uraian para ulama tentang Islam.
Tadi Islam berasal dari kata aslama, berserah diri. Islam berasal dari kata sulamun, tangga, derajat. Yang ketiga tak kalah pentingnya, Islam itu berasal dari kata salimah. Salimah itu artinya selamat. Aku arep muni ngono ya piye? Iya. Agama Islam itu adalah berasal dari kata salim. Salimah itu artinya selamat. Kalau kita itu pengen selamat, saya pengen selamat atau mboten Bu? Kerayah bujuku sampean. Islam itu berasal kata salimah. Salimah itu selamat. Lek pengen selamat mlebu agama Islam. Lho, genah to. Niki mboten otak-atik matok, Pak. Wah, selamat itu lek pokoke enak ngomong kok otak-atik matok. Enggak, itu ilmiah itu. Ada referensinya itu. Artinya agama kita itu adalah agama yang menyelamatkan. Dan keselamatan itu tidak saja gemen-gemen teng donya ning yang akhirat. Maka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa ae sing memeluk agama sakliyane Islam maka tak akan pernah diterima kebaikannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Menandakan bahwa Islam itu menyelamatkan. Kalau pengen selamat masuk agama Islam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam. Antara lain bermakna berilah kami kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Masukkanlah kami ke dalam surga darus salam. Allahumma amin. Itu makna Islam. Nah, lafaz Islam itu secara khusus, secara skriptural, secara literal itu adalah setidak-tidaknya ada di tiga tempat. Islam secara khusus, secara literer, secara eksplisit itu setidak-tidaknya ada di 3 ayat. Nggih. Iklan, Pak. Yang pertama adalah Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Yang kedua, Al-Maidah ayat 3. Wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah ketika menunaikan wukuf di padang Arafah pada ibadah haji wada. Secara khusus Allah menyatakan Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Saat ayat ini turun, euforia itu para sahabat. Senang banget itu. Tapi tidak terjadi pada diri Abu Bakar. Abu Bakar menangis, Abu Bakar mengurung diri dalam kamar. Akhirnya diketahui juga, kenapa kau menangis? Bukankah agama kita itu agama yang sempurna? Bukankah agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Betul. Tapi harusnya kita sadar bahwa ini menunjukkan bahwa sudah purna tugas Rasulullah penyampai risalah. Agama ini sempurna. Kalau sudah begitu, sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah yang tadinya itu sukacita setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq dan ditakrir oleh Rasulullah SAW. Rasul mengiyakan, berubahlah suasana menjadi sedih karena merasa apa? Tidak lama lagi Rasulullah akan berpisah, meninggalkan para sahabat itu. Para rawuh ingkang kula hormati,
Ridho itu sangat penting. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Gitu nggih. Nek nggih mulih aku. Orang yang ridho itu adalah nanti diridhoi oleh Allah. Penghuni surga itu adalah diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho Allah sebagai Tuhannya dan Allah juga ridho kepada mereka. Agama yang dipeluknya adalah agama yang diridhoi. Subhanallah. Maka pilihan yang tepat kita menjadi seorang muslim. Anugerah yang tertinggi kita sebagai pemeluk agama Islam. Maka kita rawat agama ini. Kita bela agama ini. Kita perjuangkan agama ini. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, itu adalah Islam. Yang ketiga saya katakan tadi, Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam tak akan pernah diterima amal kebaikannya. Di akhirat dipastikan dia orang-orang yang merugi. Lah menyatakan diri sebagai seorang muslim itu adalah dengan syahadat. Ada syahadatul tauhid wa syahadatul rasul. Syahadatul tauhid asyhadu alla ilaha illallah. Syahadatul rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dalam kitab Sulam Taufik itu disebutkan bahwa makna syahadat tauhid, makna asyhadu alla ilaha illallah adalah anta'lama wa tu'mina wa ta'taqida wa tusaddika bi alla ma'buda fil wujudi bi haqqin illallah. Ini makna asyhadu alla ilaha illallah pertama adalah anta lama, kamu mengetahui. Yang kedua wa ta'taqida, engkau beriktikad. Wa tu'mina, engkau mengimani. Wa tusaddiqa, engkau membenarkan. Bi alla ma'buda bi haqqin, tidak ada yang disembah dengan benar fil wujud, ing dalam wujud, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengurai Allah itu adalah nama diri, sehingga tidak perlu dicari dari mana katanya, asal katanya apa, tidak perlu. Dia adalah nama diri, karena memang Allah memperkenalkan dirinya dengan nama itu. Quran surat Toha ayat 14, Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mendeklarasikan, memperkenalkan bahwa dia adalah Allah, pencipta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran surat Al-Baqarah 255. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah Dia adalah Allah yang esa. Nama diri. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asmaul husna. Nah, di dalam ayat-ayat atau dalam wahyu-wahyu pertama, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, seringkali Allah tidak menyebut nama Allah, tapi nama Rabb. Wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima tahun 610 17 Ramadan atau 12 tahun sebelum hijrah di Gua Hira, itu Allah
nurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tidak menyebut nama Allah. Di ayat-ayat Makkiyah atau juz ke-30 pada umumnya Allah memperkenalkan dirinya dengan kata Rabbuka. Ma wadda'aka Rabbuka. Fasabbih bihamdi Rabbika. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa rahasianya? Kenapa di wahyu-wahyu pertama di ayat-ayat Makkiyah Allah tidak menyebut nama Allah tapi adalah Rabbuka? Maka sebagian pakar menika nerangaken di samping menunjukkan kedekatan Allah dengan Rasulnya yang mulia itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Rabbuka menunjukkan kedekatan. Kalau sudah ada rasa kepemilikan itu rasanya dekat. Kayak Slamet Mintawadi, guru SMA loro. Beda kalau misalnya seorang mengatakan kayak tonggoku, kayak boloku, kayak guruku. Ada kedekatan karena rasa kepemilikan. Demikian juga dalam Quran. Rabbuka, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita ketika ruku, ketika sujud itu kan juga ada rasa kepemilikan loh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku. Menunjukkan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tak kalah pentingnya adalah kenapa Allah di ayat-ayat Makkiyah di wahyu-wahyu pertama itu adalah tidak menyebut nama Allah tapi Rabb. Para ulama menyatakan bahwa nama Allah itu bukan sesuatu yang asing di kalangan orang Arab pra-Islam. Bahkan kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allahul Azizul Hakim. Sungguh jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Itu. Dan secara historis bisa kita temukan bahwasanya banyak orang-orang yang namanya itu adalah Abdullah, hamba Allah. Ayahanda Rasul namanya Abdullah, padahal Islam belum lahir. Berarti nama Allah sudah dikenal oleh orang-orang Arab pra-Islam. Orang yang segenerasi dengan Rasulullah, tokoh hipokrit, tokoh munafik di Yasrib atau Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, hamba Allah. Pendeta Nasrani yang akhirnya masuk Islam namanya Abdullah bin Salam, menunjukkan bahwa nama Allah itu bukan sesuatu yang asing. Beda dengan nama Rahman. Ketika Allah menyatakan Qulidullah awidur Rahman, berkatalah, serulah dia dengan nama Allah atau nama Rahman. Mereka langsung bertanya, ma huwa Rahman? Siapa itu Rahman? Kami nggak kenal. Tapi kalau nama Allah mereka kenal. Cuma mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah itu adalah mempunyai anak. Orang-orang Arab pra-Islam sebelum ajaran Islam datang, mereka itu menganggap bahwa Allah itu punya anak. Anaknya malaikat berjenis kelamin perempuan. Ruwet napa mboten? Oh, malaikat kok wedok. Sementara mereka kalau punya anak kok lahir perempuan, wes langsung disiapkan kubangan. Langsung kubur hidup-hidup. Malu, pucat pasi kalau lahir seorang anak perempuan. Tapi Allah diyakini oleh mereka, Allah itu punya anak. Anaknya adalah malaikat berjenis kelamin perempuan. Ruwet tekno pol. Yang kedua, Allah di mata mereka itu enggak ubahnya seperti dewa-dewa yang mengairi sawah-sawah mereka. Yang ketiga, Allah di mata mereka itu enggak bisa didekati.
kecuali dengan perantara. Maka mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Jadi kalau mereka ditanya, kenapa kamu menyembah berhala-berhala? Enggak, kami enggak menyembah berhala. Kami jadikan berhala itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah secara sedekat-dekatnya. Ma yukarribuna illal zulfa. Supaya lebih dekat, lebih marem, lebih mantep, mereka menjadikan Lata, Uzza, Manata, Hubal dan 360 berhala yang ada di Masjidil Haram sebelum Fathu Mekah. Maka keyakinan semacam ini dibantah oleh Allah. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi yang agung, tentang aku, fa inni qarib, maka aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, memenuhi seruanku. Niku syaratnya donga dikabulni ngoten niku. Kadang-kadang awake dhewe kurang njaluk hae. Ndonga titilen basa ra kabul nesu. Sementara dia tidak memenuhi seruannya Gusti Allah. Ibrahim Adham itu menyebutkan 10 sebab kenapa doa itu tidak didengar. Oh cuman kok dikabul nih, dimireng nih kali Gusti Allah lho ora. Itu ada sebabnya, Pak. Mangula awake dhewe kudu koreksi. Ndonga seprono seperti renek hasil. Jare salat duha iso mbarani sugih. Wathukku meloncat ra sugih-sugih. Lah kowe nyambut gawe apa ora? Ora. Ya melarat selawase urip. Para rawuh ingkang kula hormati, maka mari kita syukuri nikmat itu. Nikmat iman dan Islam. Meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan. Allah memperkenalkan diri dengan kata Rob. Salajengipun, Allah itu jenengan persani secara lafziyah unik gitu, secara lafziyah. Alif, lam, ha. Itu saya baca dalam tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah. Lafaz Allah itu unik. Hilangkan alifnya. Kalau ada alifnya kita baca Allah, gitu gitu. Tapi kalau alifnya dihilangkan, bacanya apa? Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja di langit dan di bumi. Lam pertama jenengan hilangkan. Bacanya apa? Lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah segala kekuasaan dan segala puji. Itu milik Allah. Lahul hamdu. Dibilang lamnya dibuangkan. Tinggal ha. Ha itu adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Artinya apa? Dia. Dia siapa? Dia adalah Allah. Dan lafaz Allah itu terasa mudah di lisan. Tidak terasa berat, tidak terasa keluh. Sampai-sampai orang yang hendak meninggal pun itu terasa mudah untuk mengucapkannya. Allah, 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 Allah. Ning nggih niku dieling-eling, ketoke lidah itu mudah mengucapkannya, ning lek mboten pikantuk rahmate Gusti Allah, ya ora iso muni Allah di akhir hayatnya. Nyapo perlu tahlilan, nyapo perlu lafaz Allah. Pokoknya pendak kempis-kempis arepe mati kan jadi drill. Allah, Allah. Sapa sing jamin iso? Belum tentu.
niku nggih nikmate Gusti Allah. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Mangkola la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia masuk surga. Allahumma amin. Kita kembali kepada apa yang disampaikan Sulam Taufik tadi, bahwa makna asyhadu an la ilaha illallah anta lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa bi alla ma'buda bi haqqin fil wujudi illallah. Di situ ada kata tu'mina. Engkau beriman. Beriman kepada Allah. Dan itu diperintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Bagi saya ayat itu sangat menarik. Kenapa? Yang diseru, yang diajak ngomong, mitra bicaranya itu orang beriman toh. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sudah menyeru, menyebut mitra bicaranya adalah orang yang beriman. Yang enggak beriman minggir. Enggak usah mendengarkan ayat ini. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru, yang diajak bicara, diajak ngomong, mitra bicaranya adalah orang yang beriman. Isi seruannya, Pak, khitabnya itu adalah aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Coba. Yang diseru orang yang beriman, isi perintahnya adalah berimanlah. Maka para ulama mengatakan bahwa ayat itu memerintahkan untuk beristiqomah. Wis beriman, tetaplah kalian beriman. Kenapa? Ada saatnya orang beriman itu di tengah kehidupannya itu bisa juga murtad. Bisa juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi karena musibah, boleh terjadi karena sesuatu yang tidak ia suka. Bisa juga orang itu tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Maka seringkali diterjemahkan ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah. Dalam keadaan suka, duka, sehat, sakit, tetaplah beriman. Sebab napa? Hidup niku mesti diuji. Ada saatnya orang diuji dengan kebaikan dia sukses, tapi ketika diuji dengan kesulitan, keburukan, musibah, dia kolab. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, musibah, dia sabar, sukses, syukur tetap, tapi ketika diuji dengan kebaikan, diuji dengan anugerah, dia kolab. Maka dari itu benar kata Nabi, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Berpegang teguh pada tauhid, baik suka maupun duka. Dan orang-orang yang istiqomah disebutkan dalam Quran surat Al-Fussilat. Di sana dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, datanglah malaikat kepada mereka itu memberikan kabar gembira. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih hati, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Mekaten ingkang saged kala aturaken kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan kita tetap berpegang pada agama Islam ini, tetap iman lan Islam, dan berpulang dalam keadaan husnal khatimah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bit tauhid, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.